an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini dengan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah semantik. Baik, langsung saja. Untuk kali ini saya akan sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menerangkan tentang sejarah perkembangan semantik. Mari lihat slide berikut ini. Selamat menyimak. Sejarah semantik Barat. Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna kata yang hadir akibat terjadi hubungan gramatikal. Permulaan adanya sejarah semantik Barat. Permulaan adanya sejarah semantik Barat itu dimulai pada tahun 1825, yaitu seorang kebangsaan Jerman, si Lessing, mengemukakan konsep baru tentang grammar yang menurut Lessing meliputi 3 unsur utama, yakni 1. Semansiologi, ilmu tentang tanda; 2. Sintaksis, studi tentang kalimat; 3. etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubung dengan perubahan bentuk maupun makna. Pada masa ini, istilah semantik itu sendiri belum digunakan meskipun studi tentang sudah dilaksanakan. Sebab itulah masa tersebut oleh Ullmann disebut sebagai masa pertama pertumbuhan yang diistilahkannya dengan underground period. Masa kedua pertumbuhan semantik telah ditandai oleh kehadiran Michael Brill pada tahun 1883, seorang kebangsaan Perancis, lewat artikelnya yang berjudul Les Lois Intellectuelles de l'Éclat. Pada masa itu, meskipun Brill dengan jelas telah menyebutkan semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan, dia seperti Lessing masih menyebut semantik sebagai ilmu yang murni historis. Dengan kata lain, studi semantik pada masa itu lebih banyak berkaitan dengan unsur-unsur di luar bahasa itu sendiri. Misalnya, bentuk perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan logika, psikologi maupun sejumlah kriteria lainnya. Karya klasik Brill dalam bidang semantik pada akhir abad ke-19 itu adalah Essai de Semantique. Masa pertumbuhan ketiga, studi tentang makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia, yakni Gustav Steen, berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language, tahun 1931. Steen dalam kajian itu sudah melakukan studi makna secara empiris dengan bertolak dari satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Beberapa puluh tahun sebelum kehadiran karya Steen itu di Jenewa, telah diterbitkan kumpulan bahan kuliah seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan arah perkembangan linguistik berikutnya, yakni buku Cours de Linguistique General tahun 1916 karya Ferdinand de Saussure. Semantik Arab. Pandangan istilah semantik dalam bahasa Arab ialah ilmu dilalah yang berasal dari kata dalalatun yang memiliki arti menunjukkan. Di Jazirah Arab, kemunculan ilmu dilalah ini sudah lama, diperkirakan pada awal-awal abad, ditandai dengan adanya perhatian yang besar dari para saintis Arab. Adapun contoh konkretnya adalah pemberian titik dalam baris pada Al-Quran. Menurut Anwar, hal tersebut merupakan bagian cangkupan dari ilmu dilalah atau semantik
dikarenakan Al-Quran pada awalnya hadir tanpa titik dan baris, dan perubahan suatu kata dengan baik pemberian titik atau baris menjadikan beralih tugas kemunculan secara otomatis memiliki makna baru. Tidak sebatas itu, studi bahasa Arab yang dilakukan oleh para saintis Arab, Al-Quran sebagai Alkitab yang kaya akan ilmu pengetahuan. Ilmu tilalah merupakan salah satu di antara perangkat yang mengkaji Al-Quran. Abu Hatim Al-Razi sebagai perintis perkembangan semantik telah mengumpulkan beberapa kata yang mengalami perkembangan semantik. Menurutnya, perkembangan semantik mengalami beberapa bentuk, yaitu makna lama yang diwariskan, lafal lama yang diberi makna baru setelah datangnya Islam, baik dalam bentuk perluasan makna, penyempitan makna, maupun penggeseran makna. Lafal baru yang diserap dari bahasa asing. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sejarah semantik Arab sudah dimulai dari awal-awal abad. Contoh-contohnya ditandai dengan adanya pemberian titik dan baris pada Al-Quran sebagai tanda memiliki makna baru. Kemudian, ilmu tilalah di sini juga sebagai perangkat untuk mengkaji Al-Quran. Selanjutnya, pada tahun 1883, Brill mengumumkan kelahiran ilmu semantik. Kemudian Abu Hatim mengumpulkan beberapa kata yang mengalami perkembangan semantik untuk diteliti karakteristiknya. Sejarah semantik Indonesia. Masih sedikit pembahasan tentang semantik sendiri dalam bahasa Indonesia, bahkan masih terbilang kurang dalam mencari referensi yang menyangkut dengan sejarahnya. Namun tidak ada salahnya pembahasan ini bisa dimulai dari asal mula bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, secara resmi menjadi bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Memiliki perkembangan yang sangat cepat dan sebuah bahasa daerah yang memang sudah berfungsi sebagai lingual franca di Nusantara, menjadi suatu bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Tadi yang serius mengenai bahasa Indonesia telah banyak dilakukan orang baik yang dilakukan sarjana bangsa Indonesia sendiri maupun bangsa asing. Semua segi dan aspek kebangsaan bahasa Indonesia telah diteliti orang, salah satunya masalah semantik. Pembicaraan khusus mengenai semantik bahasa Indonesia sejauh ini yang ada barulah dari Slamet Mulyana pada tahun 1964 dan D.P. Tampu Bolon pada tahun 1979, sedangkan yang dibuat Mansur Pateda dan Aminuddin adalah bersifat umum teoritis ilmiah. Sejarah semantik pada awal pertumbuhannya menurut Racing diistilahkan dengan underground period. Fase kedua ditandai dengan karya Michael Brill yang menyebutkan semantik sebagai ilmu yang murni historis. Fase ketiga, studi tentang makna, ditandai dengan kemunculan karya filolog Gustav Stern yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Sejarah semantik Arab sudah ada sejak awal-awal abad, yang kemudian pada tahun 1883 oleh Michael Brill dinyatakan sebagai kelahiran ilmu semantik. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang secara resmi menjadi bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Mulai pada saat itu penelitian semantik dimulai. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.